Yo, welcome back di acara favorit para wibu se-Indonesia, tentunya di JMX. Tepatnya informasi Jepangan yang seru. Bersama gue, M. Sandi M. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat para penonton setia JMX yang mungkin ngerasa terhibur dengan acara gue, dan mohon maaf banget kalau ternyata JMX itu jarang banget update ya, karena ya you know lah. Tapi di episode ini gue tahu untuk mengobati kangennya kalian, gue punya informasi yang menarik tentunya. Salah satu anime yang lagi hits banget, yang bakal digadang-gadang bakal jadi anime box office ya di dunia anime. Tentunya siapa lagi kalau bukan Dandadan. Ya, itu seru banget. Kalau gitu kita langsung aja untuk informasi selengkapnya di Anime News. Dozo. Dandadan mengisahkan dua remaja SMA, yaitu Momo Ayase dan Ken Takakura, atau yang biasa dipanggil Okarun. Dengan keyakinan yang bertolak belakang, yaitu Momo sangat percaya pada keberadaan hantu, sementara Okarun lebih yakin dengan keberadaan alien. Perbedaan keyakinan mereka ini memicu sebuah tantangan. Momo menantang Okarun untuk mengunjungi tempat angker, sedangkan Okarun menantang Momo untuk pergi ke tempat yang konon sering terlihat penampakan UFO. Dandadan merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya Yukinobu Tatsu. Manga Dandadan terbit pada 21 April 2021 lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Per tahun 2023, manga yang terbit di Shonen Jump Plus ini terjual lebih dari 3,2 juta kopi. Jadi kebayang dong hype-nya ketika manga ini bisa kita nikmati dalam bentuk animasi. Animasi Dandadan sendiri cukup menarik dengan gaya gambar yang khas dan efek visual yang cukup memukau, terutama saat adegan pertarungan atau saat menampilkan makhluk-makhluk supernatural. Kamu sudah bisa menonton anime ini di Netflix atau platform kesayangan kamu. Kamu sudah nonton? Gimana anime ini? Pecinta animasi Jepang, bersiaplah bernostalgia. Film-film klasik studio Ghibli, termasuk Howl's Moving Castle dan Kiki's Delivery Service, akan segera tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Tentunya hal ini bisa terjadi karena MM2 Entertainment memungkinkan kita kembali menikmati keindahan animasi dan cerita mendalam dari studio Ghibli. Penayangan ulang ini diharapkan dapat memperkenalkan film-film klasik studio Ghibli kepada generasi muda yang mungkin belum familiar dengan karya-karya tersebut. Bagi yang sudah pernah menonton film-film ini sebelumnya, ini adalah kesempatan untuk bernostalgia dan merasakan kembali keajaiban dunia yang diciptakan oleh Hayao Miyazaki. Sedangkan bagi yang belum pernah menonton, ini adalah kesempatan emas untuk berkenalan dengan salah satu studio animasi terbaik di dunia. Selama 5 tahun ke depan, berbagai judul film akan diputar, menghadirkan pengalaman menonton yang tak terlupakan bagi penggemar segala usia. Kapan lagi bisa nonton film Ghibli di bioskop? Welcome back again di JMX, tempatnya informasi Jepangan yang seru bersama gue M. Sandi M. Gimana nih Dandadan? Seru banget ya? Ya, baru episode pertama sih. Mungkin buat kalian yang sering baca mangganya, mungkin udah ngerasa excited banget ya ketika mangganya aja udah seru. Apalagi nanti dijadikan sebuah animasi yang tentunya menurut gue desainnya juga udah bagus banget visualnya. Dan tentunya nggak cuma dari anime news aja informasinya, gue juga punya informasi menarik dari JKT48 ya, yang punya single ke-26 serta berita duka dari Sayuri. Dozo. Kabar gembira bagi penggemar Kalavina. Trio penyanyi legendaris asal Jepang ini telah mengumumkan reuni dan akan menggelar konser spesial untuk merayakan perjalanan musik mereka. Setelah vakum selama 6 tahun, Kalavina kembali menyatukan suara-suara indah mereka untuk menghibur para penggemar yang sudah menantikan kembalinya mereka.
Namun sayangnya kembalinya Kalavina tanpa Yuki Kajiura, sehingga hanya tersisa Keiko Kubota, Hikaru Masai, dan Wakana Otaki. Yuki Kajiura yang merupakan pendiri dan mantan komposer utama Kalavina ngasih statement lewat akun X-nya kalau dia nggak terlibat sama sekali dalam konser ini. Bahkan dia nggak dihubungi secara resmi oleh para penyanyi maupun penyelenggara konser. Buat yang belum tahu, Kalavina resmi bubar di bulan Maret 2019. Terdiri dari Yuki Kajiura, udah keluar dari agensi Spacecraft Produce sejak Februari 2018. Keiko keluar dari unit ini di April 2018, disusul sama Wakana Otaki, dan terakhir Hikaru Masai. Comeback Kalavina akan menggelar konser reuni pada 15 Januari 2025 mendatang. JKT48 kembali menyapa para penggemar dengan single terbaru mereka yang berjudul Sukinanda. Lagu ini merupakan adaptasi dari lagu populer AKB48 yang telah berhasil mencuri perhatian para penggemar di Jepang. Sukinanda dipilih sebagai single ke-26 JKT48 setelah melalui proses pemilihan member melalui ajang So Senkyo 2024. Lagu ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi industri musik Indonesia dan semakin memperkuat posisi JKT48 sebagai salah satu girl group terpopuler di tanah air. Lirik lagu Sukinanda yang bercerita tentang perasaan suka pada seseorang yang sering kita temui di media sosial dinilai sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Dengan melodi yang catchy dan tarian yang energik, lagu ini diprediksi akan menjadi hits baru di kalangan penggemar JKT48. Berita duka datang dari dunia musik, khususnya para penggemar anime. Sayuri, penyanyi yang suara merdunya menghiasi beberapa soundtrack anime populer, terutama My Hero Academia, telah meninggal dunia di usia yang masih muda, yaitu 28 tahun. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi yang menjelaskan secara detail mengenai penyebab kematian Sayuri. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa Sayuri telah berjuang melawan penyakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kabar duka ini tentu saja mengejutkan dan menyedihkan para penggemar Sayuri dan anime My Hero Academia. Banyak penggemar yang menyampaikan belasungkawa dan mengungkapkan rasa kehilangan mereka melalui berbagai platform media sosial. Suara merdu Sayuri telah menjadi bagian dari kenangan indah mereka saat menonton anime tersebut. Selamat jalan Sayuri. Welcome back with me, I'm Sandian speaking di JMX, tempatnya informasi Jepangan yang seru. Gimana nih? Lagu dari JKT48, kalian pasti bakalan nunggu banget ya. Aku tidak sabar ya. Karena gue juga sama nih nungguin Sukinanda, walaupun sebenarnya Zizi udah graduate. Sebelah sini. Ya, semoga generasi-generasi dari JKT48 itu makin oke lah ya. Anyway, kalian tahu gak sih sama Harajuku? Atau mungkin dengar Harajuku itu tentang apa? Kalau gue pribadi, Harajuku itu gue tahu adalah sebuah fashion style. Dulunya ya, gue bilang waktu gue kecil, gue pengen berpenampilan sebagai Harajuku, atau potongan rambutnya Harajuku banget gitu. Dan ternyata sebenarnya Harajuku itu adalah sebuah kota di prefektur Tokyo ya, di kota Tokyo, distrik Tokyo, dan banyak hal menarik dan unik tentang Harajuku. Mau tahu? Selengkapnya hanya di JMX Eton. Selamat datang di dunia warna-warni Harajuku, kawasan penuh gaya di Tokyo yang selalu berhasil memukau kita dengan kreativitas dan keberagamannya.
Yuk kita telusuri 5 hal unik yang membuat Harajuku begitu istimewa. Harajuku adalah sebuah kanvas kosong bagi para fashionista untuk mengekspresikan diri sepuasnya. Di sini, kamu bisa menemukan perpaduan gaya yang tak terduga. Ada lolita yang manis dengan rok bear cream dan pita besar. Ada juga gyaru dengan make up tebal dan rambut pirang yang mencolok. Bahkan gaya gotik yang gelap pun bisa kamu temui di sini. Semuanya berbaur menjadi sebuah harmoni yang unik dan menarik. Harajuku bukan hanya tempat untuk mengikuti tren, tapi juga tempat di mana tren baru lahir. Banyak gaya yang dimulai di Harajuku kemudian menjadi fenomena global. Misalnya, gaya Lolita yang awalnya hanya populer di kalangan anak muda Jepang, kini memiliki penggemar di seluruh dunia. Para fashionista muda di Harajuku selalu berani bereksperimen dan menciptakan gaya baru yang menginspirasi. Harajuku adalah rumah bagi berbagai subkultur yang unik. Selain fashion, kamu juga bisa menemukan komunitas cosplay yang penuh semangat, idol-idol muda yang berbakat, dan musisi underground yang kreatif. Mereka semua berkumpul di Harajuku untuk berbagi passion dan menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Jika kamu ingin merasakan atmosfer Harajuku yang sesungguhnya, maka Takeshita Street adalah tujuan yang wajib kamu kunjungi. Jalan ini dipenuhi dengan toko-toko pakaian, aksesoris, dan kafe yang unik. Di sini, kamu bisa menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion Harajuku, mulai dari pakaian vintage hingga desainer lokal. Harajuku mengajarkan kita bahwa fashion adalah bentuk ekspresi diri yang tak terbatas. Di sini tak ada aturan yang baku. Yang penting adalah berani tampil beda dan percaya diri. Harajuku adalah tempat di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus takut dinilai. Jadi, jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu dan coba gaya baru yang unik. Harajuku adalah sebuah tempat yang penuh keajaiban. Di sini kamu akan menemukan inspirasi, kreativitas, dan keberagaman yang tak terbatas. Jadi, kapan kamu akan mengunjungi Harajuku dan menciptakan gaya yang unik? Ya, itulah informasi tentang Harajuku sebagai penanda bahwa itu adalah informasi terakhir di episode JMX di video ini. Tapi buat kamu yang nggak mau ketinggalan episode JMX di berikutnya atau episode JMX mendatang, boleh dong di-subscribe agar nggak ketinggalan informasi JMX berikutnya. Kalau gitu seperti biasa, gue MSandian pamit. Semua akan wibu pada waktunya. Jamatane.